Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, segala nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayangnya terlimpah kepada kita semua. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita setia untuk mentauladaninya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuknya, mengikuti tauladannya, sehingga kita digolongkan menjadi umat yang dicintai, yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang bagaimana tipu daya setan dalam menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, ke dalam perbuatan keji, kepada perbuatan mungkar, menggoda manusia dari segala cara, dengan menggodanya dengan nyanyian, kemudian dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, tentara berkudanya, tentara infanterinya yang jalan kaki, kemudian berserikat dalam harta dan anak-anak, kemudian menjanjikan janji-janji yang palsu kepada manusia untuk menjerumuskannya ke dalam kesesatan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua tidak bisa, maka masih banyak ternyata cara, jalan masuk setan menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, ke dalam kemungkaran. Di antaranya adalah apa yang kita sebut nafsu angkara murka, kemarahan. Orang yang marah tidak akan bisa mengendalikan emosinya, dirinya sendiri, sehingga mungkin dia melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Gara-gara marah, ada orang sampai membunuh orang lain. Gara-gara nafsu amarah, seorang suami bisa menceraikan istrinya. Gara-gara marah, seorang anak bisa melukai. Bahkan ada kasus terbaru, seorang anak marah kepada ibu dan bapaknya, membunuh ibunya dan menganiaya bapaknya sampai kritis, hanya gara-gara amarah. Dan semua manusia pasti tidak lepas dari apa yang disebut dengan emosi, amarah, karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasti ada sesuatu, nggak mungkin orang seumur hidup nggak pernah ada terpicu emosinya, nggak pernah marah, nggak pernah meluapkan emosinya. Pasti suatu saat dia akan terpancing emosinya. Bahkan bukan hanya manusia biasa. Kalau dicontohkan di dalam Al-Quran, ada sosok Nabi Musa alaihissalam yang terpancing emosinya, tapi ada yang menafsirkan
ini ketika Nabi Musa alaihissalam belum menjadi nabi dan rasul. Dalam surah Al-Qasas dari ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa memasuki kota di mana dia diasuh oleh Fir'aun di istananya ketika dia sudah muda, sudah perkasa, dia mempunyai badan yang kekar, yang kuat, tenaga yang besar. Suatu malam dia memasuki kotanya, jalan-jalan di kotanya dalam keadaan yang sepi, yang lengang. Wa fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Maka Nabi Musa di suasana yang sepi itu mendapati dua orang yang berkelahi, bersengketa. Hada min syi'atihi, yang satu dari golongannya yaitu Bani Israel yang ditindas, yang didolimi oleh kaumnya Fir'aun yaitu Qibti. Wa hada min aduwih, satunya dari musuhnya yaitu kaumnya Fir'aun, orang Qibti. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Maka orang yang dari golongannya Nabi Musa, sama-sama Bani Israel, minta tolong kepada Nabi Musa. Mungkin terdesak berkelahi, tidak bisa mengalahkan musuhnya yang dari orang Qibti, maka dia minta tolong kepada Nabi Musa untuk menyelamatkannya dari orang Qibti tersebut, kaumnya Fir'aun. Di sini terpancing Nabi Musa alaihissalam. Tapi ya tadi ada riwayat mengatakan ini sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, masih muda. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka Nabi Musa memukul orang Qibti tersebut, sekali pukul. Fawakazahu, sekali pukul. Faqadha alaih, qadha ala artinya meninggal dunia, mati, membunuhnya. Sekali pukul mati. Gara-gara kemarahan, gara-gara emosi. Pemicunya apa? Fanatisme golongan. Ini sesama kaumnya, kaum Bani Israel. Satu suku dengan saya. Dia dianiaya oleh orang lain, saya menolongnya. Tapi ternyata sekali pukul, karena kekuatan Nabi Musa ini, orang Qibti itu mati, meninggal dunia. Apa yang dikatakan Nabi Musa setelah tersadar bahwa dengan tenaganya yang kuat, gara-gara terpancing emosi, sekali pukul langsung mati musuhnya ini. Qala hada min amali syaiton. Ini kejadian ini, pembunuhan ini enggak ada perintahnya. Nah, kalau dalam syariat Islam ini namanya pembunuhan sibhul amdi. Tidak sengaja, tapi dia ingin menyakiti orang tersebut, ingin melemahkan musuhnya tadi, tidak ingin sampai mati, tapi qadarullah karena tenaganya yang kuat, dia malah mati. Ketidaksengajaan, tapi sudah berniat untuk menyakitinya. Kalau mungkin kasus yang lain, ada orang berkelahi tapi tidak pakai alat yang mematikan. Misalnya hanya pakai pentungan dari bambu atau apa. Orang itu dipukul, tapi yang dipukul lari. Ternyata terjatuh, kena batu, meninggal dunia. Itu pembunuhan sibhul amdi. Seperti sengaja, bukan sengaja, tapi seperti sengaja. Maka Nabi Musa berkata, qala hadza min amali syaiton. Perbuatan macam ini termasuk perbuatan dari setan. Innahu aduwwum mudilum mubin. Setan itu sesungguhnya musuh jelas nyata
mudillun yang menyesatkan, mubin yang nyata. Musuh jelas, yang menyesatkan jelas dan sangat nyata. Berarti orang yang dikuasai oleh amarahnya mudah sekali diombang-ambingkan, dipengaruhi oleh setan ini. Maka Nabi Musa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah mendolimi diriku sendiri. Berarti kita mendolimi orang lain, hakikatnya kita mendolimi diri kita sendiri. Karena kita sadar bahwasanya kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain kelak ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Dan itu akan kembali kepada kita. Kalau orang dengan sengaja berbuat kejahatan, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Dia sadar itu kelak dia akan dibalas dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah mendolimi diri saya sendiri, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah mengampuninya. Nah, ciri orang yang beriman adalah ketika dia berbuat dosa, maksiat, khilaf, emosi, terpantik oleh amarahnya, kemudian terjerumus ke dalam dosa, begitu dia sadar ya sudah, berhenti. Jangan diteruskan. Jangan berkelanjutan. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat, Maha pengampun. Faghfaralah, maka Allah mengampuni dia, mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Sesering apapun kamu bermaksiat, kamu maksiat, tobat lagi. Kamu berdosa lagi, tobat lagi. Kamu maksiat lagi, tobat lagi. Allah Maha menerima tobat. Sebesar apapun dosamu, Allah Maha pengampun. Allah menerima tobat. Bahkan dikisahkan dalam kisah Bani Israel, ada orang yang sudah membunuh 99 orang, ingin tobat, bertanya kepada seorang alim, wahai orang yang tahu ilmu, saya sudah membunuh 99 manusia, saya pengen tobat. Maka orang itu berkata, kamu sudah keterlaluan, sudah terlalu banyak dosamu, gak ada, kamu tidak bisa diampuni, percuma kamu tobat, gak akan diterima. Maka orang ini pun dibunuh. Maka jadilah 100 dia membunuh manusia. Tapi dia tidak putus asa, masih berlanjut ingin cari bagaimana caranya dia bertobat. Maka dia bertanya lagi kepada orang yang lebih alim lagi, saya sudah membunuh 100 orang, apakah Allah masih mau menerima tobat saya? Maka orang itu menasihati, Allah Maha menerima tobat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Tapi ada syaratnya. Kamu harus berpindah dari tempatmu sekarang yang penuh maksiat, penuh dosa, berpindah ke kampung orang yang solih, yang baik, yang tidak akan mempengaruhimu untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka orang itu pun bertobat dan berpindah dari kampungnya yang penuh maksiat ke kampung yang banyak orang soleh di sana. Tapi qadarullah, ternyata dia meninggal di tengah jalan, belum sampai ke tempat yang dituju. Kemudian malaikat berselisih. Malaikat adab mengatakan, oh ini orang ini belum tobat karena belum sampai ke tempat kampung yang baik. Tapi malaikat rahmat ingin membawanya ke surga. Dia sudah bertobat, sudah melaksanakan tobatnya. Buktinya dia sudah berjalan, meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan dosa dan maksiat ke tempat orang-orang yang baik, yang solih.
maka ditengahi oleh malaikat yang lain, ya sudah diukur kemana jaraknya yang lebih dekat. Kalau masih dekat ke jarak tempatnya maksiat, maka dia masih belum bertobat. Kalau jaraknya lebih dekat ke tempat orang-orang yang baik, maka dia sudah bertobat. Maka diukurlah, ternyata lebih dekat kepada kampung yang baik tadi, maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Allah Maha penerima taubat. Ayat 15 dan 16 di surat Al-Qasas. Ayat 17-nya, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, Nabi Musa alaihissalam diberi nikmat kekuatan, nikmat keperkasaan. Ya Allah, atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, falan akuna dhahiran, aku tidak akan menjadi penolong lil mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Aku enggak mau melindungi lagi, aku tidak akan membantu lagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Inilah contoh sekelas Nabi Musa pun ketika terpancing emosinya, maka dia berbuat sesuatu yang di luar kehendaknya. Dia tidak ada punya niatan ingin membunuh orang tersebut, tapi kemudian itu terjadi karena amarahnya. Dan itu yang kelak disesali ketika di hari kiamat. Dalam hadis yang panjang tentang syafa'ah al-udma, syafaat yang besar, ketika manusia di padang mahsyar berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, matahari didekatkan, manusia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan dosa dan maksiatnya. Ada yang manusia terbenam oleh keringatnya sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai kakinya, ada semata kaki, ada yang tenggelam oleh keringatnya, tergantung oleh amal ibadahnya. Belum dihisap, masih menunggu. Maka orang-orang di hari itu mencari siapa yang bisa minta kepada Allah untuk memulai hisap. Bahkan saking tidak sabarnya orang-orang kafir itu ada yang berkata, cepatkanlah hisap, walaupun kami masuk nerakalah, karena ketidaksabarannya. Maka dimintalah syafaat kepada para pemimpin manusia. Sejak yang pertama diminta Nabi Adam alaihissalam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapak nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah yang menciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Wa nafakha fika min ruhihi, dan ditiupkan ruhnya ke badan. Wa amaral malaikata fasajadu lak, dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami dimulai hisab. Maka Nabi Adam menjawab, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah walan yaghdab ba'dahu mislah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang murka yang tidak pernah dia semurka ini, dan tidak akan pernah murka lagi setelahnya seperti sekarang. Wa innahu nahani anisyajarah, saya dulu dilarang untuk mendekati pohon larangan di surga. Fa asaituhu nafsi, maka aku bermaksiat melanggarnya. Maka Nabi Adam berkata, nafsi, sudah urus dirimu sendiri, aku saja enggak tentu. Setelahnya kepada Nabi Nuh, begitu juga Nabi Nuh tidak bisa. Nah, kepada Nabi Musa alaihissalam dikatakan, ya Musa anta Rasulullah
faddalakallahu birisalati, ya Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memuliakanmu dengan risalahnya. Wa bikalami, Allah bercakap-cakap langsung denganmu di dunia. Wa bikalamihi ala nasi, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi. Mintalah syafaat kepada Allah. Betapa payahnya kami, bukankah kamu melihat kami sudah kesusahan? Ala tara ma qad balaghana, bukankah engkau telah melihat kami sedemikian parahnya? Maka Nabi Musa menjawab, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah. Dia sedang marah hari ini yang tidak marah seperti ini sebelumnya. Walan yaghdab ba'dahu mislah, dan tidak akan murka lagi seperti murkanya hari ini. Wa inni, Nabi Musa mengungkapkan alasannya kenapa dia tidak mau meminta syafaat. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha, aku telah membunuh jiwa manusia yang aku tidak diperintahkan. Sebuah kesalahan gara-gara amarahnya. Maka Nabi Musa menjawab sama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, nafsi, sendiri-sendiri, selamatkan diri sendiri, selamat diri kalian sendiri. Idhabu ila ghairi, cari orang selainku. Itulah seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang memiliki syafaatul udma. Ini tentang cerita di dalam Al-Quran tentang bagaimana pemicu dari marah. Dari hadisnya, hadis ini diajarkan kepada anak-anak, dia hafal. Menerikan sabda Nabi Muhammad SAW, la taghdab walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Dalam hadis yang lain sama, hadisnya pendek, la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ausini, ya Rasulullah, berilah aku nasihat, beri aku wasiat, apa yang harus aku lakukan. Ibaratnya kalau kita ada seorang jamaah ketemu kiai besar, ulama yang pintar, yang alim, yang zuhud, ini Nabi. Wahai Pak Kiai, nasihati saya. Wahai orang yang alim, beri wasiat kepadaku. Ibaratnya, tunjukkan kepadaku amalan apa yang cocok untukku, apa yang bisa aku lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda singkat, la taghdab, jangan marah. Orang ini seakan-akan enggak puas. Oh, jangan marah, itu biasa, gampang. Menurutnya, saya minta yang lain. Maka dia bertanya, ausini ya Rasulullah, nasihati aku. Ibaratnya kayak tadi, orang yang minta nasihat kepada kiai tadi, ulama tadi, Pak Kiai mohon nasihatnya, jangan marah. Apalagi Pak Kiai, jangan marah. Ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW. Berulang-ulang jawabannya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Satu, pendek hadisnya, la taghdab berarti 1,5 kata saja, nggak sampai 2 kata. Tapi itu ucapan Nabi Muhammad SAW, la taghdab. Apakah bisa ada orang enggak pernah marah seumur hidupnya? Enggak mungkin. Pasti ada peristiwa, ada sesuatu yang pernah dia hadapi yang bisa menimbulkan amarahnya. Enggak mungkin enggak pernah marah, pasti ada. Berarti penafsiran yang pertama, kalau kamu marah, jangan luapkan amarahmu. Atau penafsiran yang kedua, bahwa kita tidak akan bisa menghindari sesuatu
peristiwa yang bisa memicu emosi kita. Maka penafsiran yang kedua, la taghdab, jangan marah, jangan dekati perbuatan, kesempatan yang bisa memicu amarahmu. Kalau Nabi Musa tadi, kalau kita lihat mungkin alasannya adalah karena pembelaan kepada sesama kaumnya, bangsa, fanatisme kelompoknya. Contoh mungkin sekarang orang yang berkelompok membela kelompoknya. Enggak usah jauh-jauh. Peristiwa yang sudah pernah terjadi dan ini sangat sepele. Zaman sekarang hanya demi konten untuk di dalam HP, media sosial, dua kelompok pemuda yang umurnya masih belasan tantang-tantangan untuk berkelahi tawuran. Apa sih yang dibela? Enggak ada. Apakah membela agama? Enggak. Kalau membela negara seperti para pejuang tahun 45? Enggak. Hanya demi konten, tawuran, sampai ada yang meninggal dunia. Enggak jelas apa yang dia bela. Maka hindari. Maka pengumpulan massa berkelompok dengan kepentingan tertentu yang kadang kepentingan itu enggak jelas juntrungannya, itu yang bisa memicu emosi dari berbagai pihak. Makanya bagi orang yang mengatakan tidak usah ikut kelompok atau orang yang berdemo, bukan kita mengatakan demo enggak ada manfaatnya, mungkin ada, tapi mudorotnya kadang lebih besar. Pengelompokan massa dengan jumlah yang besar, dan itu sudah terjadi di zaman para sahabat. Siapa yang melakukan? Khawarij, yang memprovokasi, dan itu disesali oleh para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha menyesali itu karena dia ikut di perang Jamal atau perang Siffin itu. Dia berdemo menuntut kepada Ali. Ini sahabat semua, sahabat yang sudah dijanjikan sama-sama masuk surga. Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah resmi, diangkat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Lalu ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada sahabat-sahabat yang lain. Ini menuntut kepada khalifah yang resmi Ali bin Abi Thalib damai, tapi mengerahkan massa yang sangat besar. Dan ini yang disesali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sudah diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, enggak usah pergi wahai ibunda. Dia ibunda Ummul Mukminin, jangan pergi. Sekelas Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang dijanjikan masuk surga, didoakan masuk surga, siapa yang tidak akan mengikutinya? Orangnya sudah dijamin masuk surga. Istri-istri Nabi dijamin masuk surga. Pengikutnya banyak. Tuntutannya tuntutan damai untuk mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan supaya diadili. Pergerakan massa yang sangat besar, ribuan dengan ribuan. Lalu ada orang bermain di situ dari golongan yang lain. Besok kamu dari ikut golongannya ini Ali bin Abi Thalib, besok kamu ikut golongannya Aisyah radhiyallahu anha. Menyusup. Dua kelompok ini bertemu damai, tentram, tuntutannya jelas, baik, menjunjung syariat. Tapi begitu dua massa ini berkumpul, yang memprovokasi itu pura-pura menyerang sana. Yang satu temannya yang nyusup di sana balik menyerang. Kacau. Emosi terpancing. Enggak jelas siapa yang memulai. Sahabat sama-sama masuk surga, dijanjikan masuk surga, saling bunuh-membunuh.
emosi yang enggak jelas. La taghdab, jangan marah. Ini resiko yang sangat besar. Orang itu bisa terbagi menjadi 4. Gampang marah atau cepat marah, cepat pula reda. Cepat reda. Ada yang gampang marah, lambat redanya, enggak hilang-hilang. Ada yang susah marahnya, lama marahnya, jarang marah, tapi begitu marah tapi cepat reda. Ada yang lambat marahnya, lambat pula hilangnya. Yang paling buruk yang mana? Yang cepat marah dan lama hilangnya. Gampang marah. Orang yang marah itu kan berarti kalau dalam bahasa saja darahnya mendidih, matanya merah, emosinya tidak terkontrol. Satu, itu di zaman Nabi, apalagi zaman sekarang. Berkumpul massa dari ini, massa dari ini, polisi penengah, demo itu sampai seharian, semuanya sudah capek. Tunggu capeknya, nanti ada kelompok yang terakhir masuk, memicu kerusuhan. Ini polisi sudah seharian jaga, sudah capek. Begitu dipicu, sudah semuanya dihancurkan. Begitu juga yang demo tadi dipicu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak, menghancurkan, mencaci maki, menghina, membakar dan lain sebagainya. Ketika sudah sama-sama capek, lelah, dipicu emosinya, meledaklah. Korbannya enggak sedikit dan itu sudah berulang-ulang. La taghdab, jangan marah. Tadi ada 2, jangan marah. Ketika kamu sedang marah, jangan luapkan emosimu. Apakah kita bisa tidak terpancing emosi? Pasti. Nggak ada orang yang bisa lolos dari itu. Makanya orang terbaik, kalau tadi yang dibilangkan yang terburuk itu yang gampang marah, hilangnya lama, dendamnya masih di dalam dadanya, di dalam hatinya, nggak akan bisa memaafkan ketika sudah marah. Maka ada saudara yang sampai bersumpah, sampai mati pun saya tidak akan damai sama orang itu. Benar. Dan tetangga saya sendiri, saudaranya meninggal dunia, disusuli, bahasa kita kan, diberitakan supaya ikut takziah. Sampai berulang kali, 3 kali orang datang ke rumahnya untuk mentakziahi saudaranya yang meninggal itu. Gak mau, sama sekali. Itu marah yang tidak bisa dihilangkan, emosi yang tidak bisa dihapuskan. Makanya satu panglima atau raja yang sangat agung di dalam sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Dia kan putra mahkota. Ketika kecil diajari oleh gurunya. Khalifah atau bapaknya yang dulu itu ketika memilih guru ini sangat istimewa. Guru itu dipilih karena ilmunya, kesabarannya, ketelatenannya, kewaroannya, zuhudnya, kecerdasannya. Baik itu gurunya mengajarkan Al-Quran, hadis, tentang agama. Satu saat dia itu entah ngantuk, entah melanggar perintah gurunya, dipukul. Lalu Muhammad Al-Fatih yang kecil ini terima. Dia cerdas. Menaklukkan Konstantinopel itu umurnya 23 tahun. Lalu di saat yang lain tanpa kesalahan apapun gurunya itu memukulnya. Dia protes.
Wahai guru, saya kemarin melanggar. Engkau memberikan hukuman, engkau pukul aku, saya terima. Sekarang saya enggak terima, saya enggak ada salah apapun, engkau pukul aku. Lalu gurunya bertanya, oh gitu. Aku akan memberitahu jawaban tentang alasanku memukulmu ini kelak nanti kalau kamu sudah jadi raja. Dia jadi raja, umur 23 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Kita sudah jadi raja, dia balik kepada gurunya yang dulu masih ada. Wahai guruku, sekarang saya tuntut tanggung jawabmu yang dulu. Saya dipukul, engkau pukul aku tanpa ada alasan, tanpa ada kesalahan. Lalu gurunya bertanya, loh masih ingat? Sudah puluhan tahun itu, kamu kecil. Saya tidak akan bisa melupakannya. Nah, ini pelajarannya. Itulah kedoliman. Jangan sekali-kali kamu mendolimi rakyatmu. Kamu sudah jadi raja. Sekecil apapun kamu mendolimi rakyatmu, mereka tidak akan bisa melupakannya. Jadilah pemimpin yang adil. Maka orang yang tadi yang paling buruk, yang gampang murka dan tidak bisa melupakan kemurkaannya. Yang paling baik bagaimana? Yang paling baik digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berlomba-lomba ya. Kalau mau lomba, jangan hanya lomba joget, lomba apa yang maksiat. Lomba-lombalah untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga, lombalah untuk menggapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kepada siapa diberikan, kepada siapa pemenangnya? Uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang konsisten beramal, berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Infak, sedekah, istiqomah. Wal kadiminal ghaidha, dan menahan amarah. Marah iya, tapi dia menahannya. Makanya Nabi Muhammad SAW menggambarkan, bersabda, orang yang yang kuat itu bukan orang yang laisas sadidu bisuru'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat, bisa mengalahkan orang lain. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu tentang marah. Wal kadiminal ghaidha, dan orang yang bisa mengendalikan, mampu dia memarahi orang itu karena dia bawahannya, dia dicaci maki atau disalahi, tapi dia mampu mengendalikan amarahnya, tidak meluapkannya, tidak melampiaskannya. Wal afina aninas, dan mudah memaafkan orang lain. Tidak gampang marah, mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apakah orang-orang bertakwa ini tidak pernah berbuat dosa, maksiat? Ya pernah. Gak ada yang gak pernah salah, pasti ada. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang bertakwa itu ya kadang lupa, kadang khilaf. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, dosa, atau mendolimi dirinya sendiri, itu tadi orang berbuat maksiat, dosa, atau menyakiti orang lain, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Dzakarullaha, kemudian ingat kepada Allah SWT, fastaghfaru lidunubihim, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Seperti Nabi Musa, salah, mengaku gentleman, mengaku salah. Yang susah itu kan orang yang salah tidak mau mengaku salah. Justru yang dia sakiti, yang dia dolimi, itu yang dia salahkan.
Apakah ada orang semacam itu? Banyak. Ini mentalnya seperti anak kecil. Dia yang salah tapi dia yang nangis. Dia yang salah, dia nangisnya bukan menyesal, tapi nangis dia yang didolimi katanya. Mentalnya seperti anak kecil. A'udzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, maka mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang maha pengampun dari dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam, dan tidak terus-menerus terjerumus ke dalam dosa dan maksiat yang dia lakukan dan mereka tahu. Itulah orang yang terbaik. Tapi kan susah mengendalikan diri, sadar ketika orang marah itu kan gak sadar. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan cara-cara untuk bisa mengendalikan amarah. Tadi istighfar, astagfirullah, isti'adah. Dalam hadis disebutkan marah itu seperti bara api yang dilemparkan setan itu. Maka padamkanlah dengan ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian merubah kondisi. Kalau dia sedang berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah, berwuduklah untuk menghilangkan amarah ini. Inilah orang marah itu kan ingin menunjukkan bahwa dia yang berkuasa, dia yang kuat, ingin menunjukkan bahwa dia yang layak ditakuti, layak dihormati. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man qadama ghaidan, barang siapa yang bisa menahan amarah, wa huwa yastatiu an yanfudahu, padahal dia mampu, yang salah itu bawahannya, yang bodoh itu bawahannya, berbuat salah, tapi dia pemimpinnya, dia yang berkuasa, sanggup untuk meluapkan amarahnya, tapi dia menahannya, tahu bisa mengendalikan jiwanya. Da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, kelak di hari kiamat dipanggil di antara para manusia, hatta yukhiruhu fi ayil khuri sya'a, ditunjuk, kamu mau pilih bidadari yang mana yang paling cantik, bagi orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketabahan, kesabaran, bisa mengendalikan diri kita, jiwa kita dari amarah yang bisa merusak semua apa-apa yang kita usahakan. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.